Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold, sebuah pintu baru terbuka pada tahun 2029 akan datang. Tapi apakah ini benar-benar akan membawa angin segar atau hanya ilusi reformasi? Demikianlah pengantar analisis kita dalam sebuah tema menghapus presidensial threshold, awal baru untuk demokrasi Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menghapus presidensial threshold sebesar 20% telah menimbulkan perdebatan sengit. Di satu sisi, keputusan ini dianggap sebagai terobosan untuk memperluas demokrasi, membuka peluang bagi calon-calon pemimpin baru yang sebelumnya terhalang oleh sistem kartel politik. Namun di sisi lain, langkah ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah benar penghapusan ambang batas ini akan menghasilkan demokrasi yang lebih sehat atau justru memperparah fragmentasi politik? Keputusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan harapan bahwa siapapun yang memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi kini memiliki peluang besar untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Tidak lagi dibatasi oleh kekuatan besar partai politik atau koalisi yang menguasai parlemen. Tetapi apakah penghapusan threshold ini cukup untuk menghapus praktek kartel politik yang sudah mengakar dalam sistem kita? Kartel politik dan dinasti kekuasaan. Selama ini, kartel politik telah menjadi momok besar bagi demokrasi Indonesia. Dalam sistem ini, partai-partai besar bersekongkol untuk menentukan calon-calon yang dapat maju dalam pemilu. Akibatnya, pilihan rakyat seringkali hanya terbatas pada nama-nama yang disaring oleh kepentingan oligarki politik yang diperkuat melalui survei-survei politik. Bahkan dalam beberapa kasus, calon yang muncul hanya boneka yang dimanipulasi oleh kelompok tertentu. Tak hanya itu, dinasti politik juga terus berkembang. Di bawah sistem lama, pemimpin-pemimpin tertentu mampu memanfaatkan kekuasaan untuk melanggengkan pengaruh keluarga mereka. Bahkan hingga generasi berikutnya, anak, menantu, hingga kerabat dekat diuntungkan oleh posisi strategis mereka yang mereka peroleh berkat kekuatan politik keluarga. Dengan penghapusan presiden threshold, ada harapan bahwa praktek ini akan mulai terkikis. Namun perlu diingat bahwa ini hanyalah satu langkah awal reformasi menyeluruh dalam partai politik, birokrasi, dan sistem hukum tetap menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa diabaikan.
apa yang perlu diperbaiki. Meskipun keputusan ini patut diapresiasi, namun sistem politik Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pertama, partai politik harus mulai berbenah. Mereka harus menjadi ruang yang benar-benar mendukung kaderisasi yang sehat, bukan tempat untuk promosi berdasarkan nepotisme. Sistem meritokrasi, di mana kandidat dipilih berdasarkan kemampuan dan rekam jejak, harus menjadi landasan utama. Kedua, pendidikan politik untuk masyarakat juga sangat penting. Literasi politik yang rendah seringkali membuat rakyat mudah dimanipulasi oleh janji populis dan politik uang. Partisipasi rakyat dalam demokrasi tidak hanya berhenti pada bilik suara, tetapi juga dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Ketiga, sistem hukum harus diperkuat. Penegakan hukum yang adil dan independen sangat penting untuk mencegah intervensi politik dan memastikan bahwa reformasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan tujuan. Tanpa sistem hukum yang kuat, keputusan seperti penghapusan presidensial threshold bisa kehilangan makna. Menuju pemimpin yang berkualitas. Indonesia kini memiliki kesempatan besar untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Dengan tidak adanya presidensial threshold, calon-calon yang sebelumnya tidak memiliki akses ke partai-partai besar kini dapat muncul ke permukaan. Namun untuk mencapai ini, partai politik benar-benar memberikan ruang bagi mereka yang memiliki integritas dan kompetensi. Bayangkan sebuah era baru di mana rakyat Indonesia dapat memilih pemimpin berdasarkan kapasitas, bukan popularitas atau kedekatan elit politik. Sebuah demokrasi yang sehat hanya bisa terjadi jika semua pihak, baik elit maupun masyarakat, berkomitmen untuk menjalankan sistem yang adil dan transparan. Saudara sekalian, tentang penghapusan presidensial threshold ini, bagaimana menurut Anda? Apakah langkah ini akan membawa perubahan besar bagi demokrasi kita? Ataukah ini hanya satu langkah kecil yang perlu disertai reformasi lainnya? Mari sampaikan opini Anda di kolom komentar. Dan saya mengajak, mari kita jadikan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan sebagai wadah diskusi yang kritis dan konstruktif untuk Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share video ini agar semakin banyak orang terlibat dalam diskusi kita yang penting ini. Aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami mengunggah video terbaru. Salam opini kebangsaan, PJP Ginting Channel. Terima kasih.